Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Meli di mata pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Sebelum kita mengetahui pelaku kegiatan ekonomi itu, kita perlu tahu dulu apa sih kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Jadi, pelaku ekonomi itu adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Dalam ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh 4 pelaku utama. Yang pertama yaitu rumah tangga produsen atau perusahaan, yang kedua rumah tangga keluarga atau konsumen, yang ketiga rumah tangga pemerintah, dan yang keempat rumah tangga luar negeri. Yang pertama yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen merupakan kegiatan ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi lain. Kegiatan rumah tangga keluarga yang pertama menyediakan faktor-faktor produksi, yang kedua memperoleh imbalan atau kompensasi atas faktor produksi, yang ketiga bertindak mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa, yang keempat membelanjakan penghasilan untuk membeli barang atau jasa. Pelaku utama yang kedua yaitu rumah tangga produsen yang berperan untuk melakukan proses produksi maupun distribusi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan rumah tangga produsen yang pertama melakukan kegiatan produksi barang, yang kedua membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi, yang ketiga menerima pembayaran atas penjualan barang kepada konsumen, yang keempat menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen. Pelaku utama yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah, merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian, yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatur dan mengendalikan perekonomian. Kegiatan rumah tangga pemerintah yang pertama mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya pajak. Yang kedua, melakukan kegiatan ekonomi langsung di bawah badan usaha milik negara, misalnya PLN, Damri, dan Pertamina. Kegiatan rumah tangga pemerintah yang ketiga, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana yang menyangkut kegiatan umum. Yang keempat, menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain. Pelaku utama yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri ini memiliki peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga luar negeri terlibat dalam perekonomian ketika suatu negara melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya ada arus kegiatan ekonomi dua sektor. Kita akan menganalisis satu persatu. Kita lihat di sebelah kanan itu ada RTK atau rumah tangga konsumsi, di sebelah kiri ada RTP atau rumah tangga produksi, di bagian atas ada pasar faktor produksi, dan di bagian bawah ada pasar barang dan jasa. Diawali dengan RTK akan menawarkan faktor produksi kepada RTP melalui pasar faktor produksi, atau RTP akan meminta faktor produksi dari RTK di pasar faktor produksi. Lalu, RTP akan membayar balas jasa penggunaan faktor produksi kepada RTK di pasar faktor produksi, yang mana RTK akan menerima penghasilan atas penggunaan faktor produksi, seperti upah, bunga, laba, dan juga sewa. Selanjutnya, ke bagian bawah yaitu ada pasar barang dan jasa, yang mana RTP akan menghasilkan barang dan jasa atau output yang akan dijual ke RTK di pasar barang dan jasa. Ketika si RTP menjual kepada RTK, artinya si RTK membeli barang dan jasa kepada RTP, maka RTK akan memberikan pembayaran kepada RTP, yang mana RTP akan menerima uang hasil penjualan barang dan jasa dari RTK di pasar barang. Lalu ada arus kegiatan ekonomi tiga sektor. Sama halnya seperti dalam arus kegiatan ekonomi dua sektor,
Terdapat RTK di sebelah kanan, RTP di sebelah kiri, pasar faktor produksi di bagian atas, dan pasar barang dan jasa di bagian bawah. Namun di sini terdapat peran pemerintah dan juga masyarakat luar negeri, yang mana rumah tangga negara atau pemerintah ini akan belanja barang dan jasa dari RTP dan juga masyarakat luar negeri. Hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat luar negeri ini itu ekspor dan impor. Selanjutnya, hubungan antara masyarakat luar negeri dengan RTK dan juga RTP, yaitu RTK dan RTP akan mengimpor barang dan jasa dari masyarakat luar negeri, atau masyarakat luar negeri akan mengekspor barang dan jasa kepada rumah tangga konsumsi dan juga rumah tangga produksi, atau secara mudahnya disebut pertukaran barang. Selanjutnya, peran pemerintah kepada rumah tangga produksi yaitu akan memberikan subsidi kepada RTP dalam memproduksi barang dan jasa, sehingga barang dan jasa yang diproduksi dapat menghasilkan harga yang terjangkau untuk masyarakat. Lalu, RTP akan memberikan pajak atas usahanya kepada pemerintah. Hubungan pemerintah dengan RTK akan memberikan pajak pribadi atau pajak penghasilan kepada pemerintah, dan pemerintah akan memberikan subsidi kepada RTK. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.